حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita bertemu di majlis ilmu, majlis yang diselenggarakan setelah salat subuh, yang ini insya Allah menambah keberkahan waktu subuh kita. Waktu subuh kita, waktu pagi kita dimulai dengan ibadah salat dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Dan ini insya Allah menjadi energi iman bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari ini dan kehidupan di hari-hari berikutnya. Kita tahu bahwa di antara doa yang dipanjatkan oleh baginda Muhammad SAW, doa yang dianjurkan juga kita untuk membacanya selepas sholat subuh, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban. Dan rizki yang tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Jadi yang pertama kali kita minta di pagi hari itu apa? Ilmu. Ilmu, setelah ilmu, rezek, kemudian amal. Ini ada hikmah kenapa ilmu terlebih dahulu yang disebutkan. Kemudian rezeki, kemudian amal ibadah. Di antara penjelasannya, mendapatkan rezeki yang halal dan diterimanya ibadah itu membutuhkan ilmu. Ilmu yang menuntun kita agar bisa mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal menjadikan amal ibadah kita diterima. Jadi yang pertama ilmu, dan ini sesuai dengan urutan ayat yang turun kepada manusia. Yang pertama kali sebelum ada perintah apapun, yang pertama kali adalah perintah untuk belajar. Iqra. Bacalah. Jadi selepas sholat subuh kita belajar ini ya memang sesuai dengan tuntunan. Baik secara eksplisit maupun implisit. Bahwa ilmu itu ya harus menjadi awal permulaan segala aktivitas kita belajar. Dan dengan ilmu ini kita bisa terbimbing, tertuntun, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Belum ada perintah sholat, perintah
yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Para hadirin yang saya muliakan, kajian kita tentunya masih berkaitan dengan dosa-dosa besar yang kita baca dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dosa besar yang kita bahas pada pagi hari ini adalah dosa besar yang ke-70. Artinya hampir selesai kita membahas dosa-dosa besar ini. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Kabair ada 76 dosa besar. Yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kumpulan perkara yang mungkin termasuk dosa-dosa besar. Jadi 76 dosa besar yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi dan kita sudah memasuki dosa besar yang ke-70. Dosa besar yang ke-70 ini kufranu ni'matil muhsin, mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Ini termasuk dosa besar. Kufur. Kufur itu secara bahasa artinya menutup. Yang juga bisa bermakna mengingkari. Kalau kufur nikmat itu menutup nikmat. Artinya apa? Nikmat yang diberikan orang kepada dirinya itu ditutup-tutupi, ditutup seolah-olah tidak ada. Bisa juga dengan bahasa yang lain mengingkari, tidak mengakui kebaikan orang pada dirinya. Ini termasuk minal kabair. Termasuk dari dosa-dosa besar. Maka seorang muslim agar dia tidak jatuh pada dosa besar ini, dia harus menjadi pribadi yang selalu mengakui kebaikan orang kepada dirinya. Kebaikan itu bisa berupa harta, bisa berupa bantuan-bantuan non-materi, bisa berupa nasihat, bisa berupa petunjuk. Seorang muslim tidak boleh mengingkari atau menutupi. Bahkan seorang muslim dididik, dibina, diajarkan di dalam agama ini menjadi orang yang selalu berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Walaupun hakikatnya sebetulnya kebaikan yang diberikan orang kepada kita itu hakikatnya adalah yang pemberi sesungguhnya siapa? Allah. Orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita itu adalah wasilah. Allah yang menggerakkan dia bergerak memberikan kebaikan kepada kita. Tapi hakikat pemberi kebaikan itu adalah Allah. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan kebaikan, pertama kali ucapan yang perlu kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian baru kita berterima kasih kepada orang tersebut. Kenapa kita berterima kasih? Karena Allah menggunakan jasanya dia dalam tanda kutip. Kita berterima kasih. Seorang muslim dia harus menjadi orang yang selalu membalas kebaikan orang, minimal dengan ucapan. Nanti akan kita baca pernyataan Imam Az-Zahabi. Hati-hati dengan sikap perilaku kufur nikmat. Ada dua dalil yang dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, anishkurli wa liwalidaik." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak memenuhi 3 persyaratan. Atau 3 unsur, bukan persyaratan, 3 unsur. Unsur yang pertama, pengakuan dalam hati. Bahwa seluruh nikmat itu berasal dan bersumber dari Allah. Yang kedua adalah dengan lisan. Lisan kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Kita mengakui bahwa kenikmatan itu bersumber dari Allah. Yang ketiga, cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan perilaku dan perbuatan. Artinya perilaku dan perbuatan kita sesuai dengan aturan-aturan Allah. Siapa yang perilaku dan perbuatannya tidak sesuai dengan aturan Allah, dia sedang menunjukkan perbuatan yang tidak pantas di hadapan Allah. Dia sedang menunjukkan sikap tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita mendapatkan nikmat dari Allah. Bahkan seluruh yang kita miliki, jiwa raga kita, semuanya milik Allah. Kalau apa yang kita miliki yang Allah berikan kepada kita ini, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, apakah layak disebut syukur kepada Allah? Maka orang yang tidak menggunakan nikmat Allah, raganya tidak digunakan untuk taat kepada Allah, bahkan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dia sedang menunjukkan sikap tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu poin yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita ini segala sesuatunya diberi cuma-cuma oleh Allah. Semuanya adalah milik Allah dan pemberian dari Allah, maka jangan gunakan untuk membuat sang pemberi marah. Itu namanya dalam bahasa Arab qalilul adab. Tidak punya adab atau sedikit adabnya. Kalau ada orang memberi harta kepada kita, lalu kita gunakan hartanya untuk membuat dia marah, itu artinya kita tidak berterima kasih. Justru bisa dikatakan kurang ajar. Demikian pula kalau kita bermaksiat kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, kita gunakan nikmatnya Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Maka harus kita sadari, Pak, setiap kali kita bermaksiat kepada Allah, kita sedang bersikap kurang ajar kepada sang pemberi. Yang lebih fatal lagi, kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmatnya Allah dan disaksikan oleh Allah. Apa tidak malu? Mata itu pemberian Allah. Digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika kita melihat apa yang diharamkan oleh Allah, Allah sedang menyaksikan kita. Disaksikan oleh saksi-saksi yang lain, yaitu malaikat. Kok tidak malu? Bersyukur kepada Allah. Maka syukur kepada Allah itu bukan hanya sekedar ucapan Alhamdulillah, Pak. Kalau ucapan Alhamdulillah itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Orang munafik bisa ngomong Alhamdulillah. Tapi lebih dari itu, syukur itu ditunjukkan dengan apa? Dengan sikap taat kepada Allah. Menggunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhai oleh Allah. Itulah syukur yang hakiki. Jadi dari pengakuan, ucapan lisan, dan perbuatan. Demikian pula Allah perintahkan kita untuk mensyukuri kedua orang tua kita. Berterima kasih kepada kedua orang tua kita.
kejahatan terbesar adalah ketika anak tidak mengakui kebaikan orang tuanya. Sikap kufur nikmat yang paling berat setelah dia ingkar kepada Allah adalah ingkar kepada kebaikan orang tuanya. Orang tua ini punya kedudukan yang tinggi. Haknya orang tua itu sangat besar. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua disejajarkan oleh Allah dengan perintah tauhidullah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka di antara bentuk kufur nikmat itu di antaranya adalah anak yang tidak mengakui orang tuanya atau kebaikan orang tuanya. Termasuk di antara bentuk kufur nikmat terhadap orang tuanya, kufur kepada orang tuanya adalah bersikap buruk. Tidak membalas kebaikan orang tua dengan kebaikan, tapi justru keburukan. Dibalas dengan kedurhakaan. Allah ingatkan kita, hak terbesar dalam kehidupan ini adalah setelah haknya Allah dan haknya Nabi adalah hak kedua orang tua kita. Bersyukurlah. Maka syukurnya anak kepada orang tua itu dengan berbakti. Dengan menjadi anak yang saleh. Karena kesalehan anak mempengaruhi kebaikan orang tua di akhirat. Syukurnya anak juga dengan berbuat perbuatan-perbuatan baik di dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Berdoa. Selalu mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan ampunan, mendoakan agar ditempatkan di surga Allah, agar dilapangkan kuburnya. Kemudian kita di antara bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung silaturahim dengan keluarga mereka, dengan saudara-saudara mereka. Kemudian berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua kita. Itu di antara hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di dalam Kitabul Adab, Nabi SAW bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Tidak atau belum dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini hadis yang menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk berterima kasih kepada manusia. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang memerintahkan kita untuk berterima kasih kepada manusia Allah. Yang menyuruh kita untuk berterima kasih kepada manusia adalah Allah. Artinya kalau kita mengingkari kebaikan manusia, kita telah melanggar aturan Allah. Kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berterima kasih kepada manusia juga penting. Ya karena Allah menggunakan dia untuk menyampaikan kenikmatan itu kepada kita. Maka hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa mengucapkan terima kasih. Namun ucapan yang terbaik ma'asyiral muslimin ketika kita ingin membalas kebaikan orang dengan ucapan yang terbaik adalah doa. Doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jika salah seorang di antara kalian diberi kenikmatan, diperlakukan dengan baik, maka ucapkanlah jazakallah khairan.
Jazakallah khairan itu artinya apa? Semoga Allah memberikan kebalasan bagimu, kebaikan. Semoga Allah memberikan balasan baik kepadamu. Semoga Allah memberikan balasan baik kepadamu. Kalau memang tidak mampu mengucapkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, Pak. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ini lebih baik, lebih sempurna. Mengucapkan doa. Dan ada kekeliruan dalam jazakallah khairan ini, Pak. Teman-teman kadang-kadang itu ya sadar atau tidak sadar sebetulnya kurang dalam menyantumkan atau memberikan doa ini. Terkadang hanya mengucapkan jazakallah. Ya, itu pernah dapat atau pernah dengar? Jazakallah. Tak pakai khairan. Jazakallah itu artinya apa? Semoga Allah jazakallah. Kalau jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikan untuk. Allah memberikan kebaikan untukmu. Kalau jazakallah tak pakai khairan. Semoga Allah membalas. Titik. Membalas apa? Tidak tahu. Ya. Maka ditambahkan khairan. Biasanya saya dapat jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Ya. Saya balas jazakallah khairan ya akhi. Jadi semoga Allah memberikan balasan kebaikan, ada khairannya. Ya. Setelah itu mau ditambahkan silakan jazakallah khairan wa razaqaka zaujan thaniya umpamanya. Ya, semoga Allah memberikan rezeki istri yang kedua umpamanya, ya. Ya, bahaya, ya. Ya. Istri yang kedua itu kalau istri yang pertama sudah meninggal dunia umpamanya, gitu loh Pak. Jangan berpikir yang macam-macam, ya. Kalau ditinggalkan oleh istri yang pertama, kan cari istri yang kedua, ya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Jadi orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka orang yang tidak berterima kasih. Oleh karena itu hadis ini mendidik kepada kita, berterima kasihlah kepada siapapun yang kita lihat telah berbuat baik kepada kita. Siapapun, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, apresiasi minimal dengan ucapan jazakallah khairan. Terima kasih. Jangan menjadi orang yang sukar mengucapkan ucapan terima kasih Pak. Dan itu diantara tanda kesombongan. Tanda keangkuhan dan mungkin bisa jatuh dalam kufur nikmat. Ucapkan terima kasih. Termasuk saudara-saudara kita yang kita lihat pekerjaannya mungkin tidak terlalu hebat, ya. Padahal itu sangat-sangat penting, bahkan dibutuhkan, Pak. Saudara-saudara kita yang memungut sampah, tukang sampah. Ya. Tukang sampah itu kalau tidak ngangkut sampah kita 2-3 hari sampai seminggu Pak. Gimana kerasanya? Hah? Ya bau udah karo-karo, kebingungan kita. Jadi kalau tukang sampah gak ada itu bisa hancur kota ini Pak. Umpamanya sampah di mana-mana menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap. Jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Mungkin kalau pemimpin atau absen 1-2 hari, sistem masih berjalan. Ya, kehidupan berjalan. Tapi kalau orang-orang seperti itu gak ada, jangan remehkan. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Kemudian sebagian salaf rahimahullah mengatakan, Imam Dzahabi kemudian menutup kitabnya ini, kufranun ni'mah minal kabair wa syukruha bil mujaza au bid du'a.
kufur nikmat itu adalah termasuk di antara dosa-dosa besar, dan berterima kasih adalah dengan membalasnya atau dengan berdoa untuknya. Maka cara kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik minimal itu dengan doa. Kalau bisa membalas perbuatan baiknya dengan balasan yang setimpal atau bahkan bisa lebih. Ya. Tapi kalau tidak mampu membalas dengan sesuatu, minimal dengan doa. Kita doakan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Itu minimal. Dan itulah sikap seorang muslim. Kalau bisa lebih dari itu. Ada orang berbuat baik kepada kita. Umpamanya tetangga mengirim makanan. Ya, balas dengan mengirim makanan. Kalau bisa yang lebih enak. Jangan sampai menjadi orang yang selalu menerima kiriman. Tidak tahu ngirim apa-apa umpamanya. Padahal dia selalu menerima kiriman. Minimal dengan yang setimpal. Atau lebih baik. Kalau tidak bisa adalah dengan berdoa. Ma'asyiral muslimin, ini dosa besar yang ke-70. Yaitu mengingkari kebaikan orang lain kepadanya. Dan sebagai penutup ada hadis yang lebih eksplisit tentang masalah ini, yaitu sebetulnya hadis tentang sabda Nabi bahwa di akhirat atau di neraka itu yang terbanyak penghuninya adalah wanita. Itu salah satu dosa yang menyebabkan mereka terseret ke dalam api neraka adalah mengingkari kebaikan suaminya. Jadi suaminya berbuat baik, melakukan banyak kebaikan, namun jatuh dalam jatuh dalam kesalahan, atau ketika tidak mampu memenuhi satu kebutuhan, padahal kebutuhan yang lainnya sudah dipenuhi, kemudian si wanita mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik apa-apa. Itu termasuk hal yang bisa menyeret ke dalam api neraka. Dan kalau wanita itu terseret ke neraka gara-gara mengingkari kebaikan, demikian pula laki-laki. Ya. Jadi walaupun hadis itu berbicara tentang wanita, dosanya wanita, tapi dosanya wanita itu jika dilakukan oleh laki-laki juga sama, bahkan laki-laki lebih berat. Kenapa ini disebut wanita? Karena kebiasaan yang terjadi seringkali mereka ingkar kepada kebaikan. Jadi laki-laki juga gak boleh mengingkari kebaikan istrinya. Istrinya sudah montang-manting, Pak. Apa montang-manting itu? Kerja keras, bla 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 bla. Satu kesalahan dilakukan istrinya, kamu tidak becus, kamu tidak pernah berbuat baik, kamu hilang semua kebaikannya. Selama ini yang menyuguhkan berbagai macam makanan, minuman, yang memperhatikan siapa? Yang membersihkan rumahnya siapa? Yang membesarkan anak-anaknya siapa? Itu juga hati-hati buat suami. Terkadang kalau kita baca hadis itu lalu kita ingat istri kita. Wah, ini istri tidak boleh kamu. Tapi kita lupa. Terkadang kita juga melakukan sikap kufur kebaikan kepada istri kita. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini dosa besar yang ke-70. Mudah-mudahan kita terjauhkan dari dosa besar ini dengan cara apa? Senantiasa berterima kasih kepada orang-orang berbuat baik, terutama kepada kedua orang tua kita. Ya, terutama kepada kedua orang tua kita. Kalau manusia kita berbuat baik, apalagi Tuhannya manusia. Kita harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bisawab, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.